Ditjen PKP 2 Trans bertugas untuk perolehan tanah transmigrasi hingga tanah tersebut berstatus HPL. Sedangkan Ditjen PK Trans melanjutkan pengembangannya dari ukur bagi lahan hingga penerbitan SHM. Lahan transmigrasi terdiri dari lahan pekarangan dan lahan usaha. Selanjutnya, proses pelayanan pertanahan transmigrasi diawali dari ukur bagi lahan, kemudian pengurusan SHM. Aspek legal pertanahan transmigrasi harus clear, artinya lahan harus jelas letak, luas, dan batas fisiknya. Clean artinya bebas tumpang tindih, bebas dari kawasan hutan, berstatus HPL, ada SK pecadangan dari Pemda, dan didukung oleh masyarakat. Tahapan pelayanan pertanahan transmigrasi dimulai pada tahun pertama pengukuran LP dan LU1, tahun kedua LU2, tahun ketiga pasang tanda batas dan IPL, tahun keempat pengurusan SHM, tahun kelima pengukuran kadastral, dan tahun keenam SHM terbit. Pertama, dalam pengukuran lahan, Dinas Transmigrasi dapat menunjuk lembaga profesi atau surveyor berlisensi. Kedua, disiapkan data berupa peta rencana tata ruang teknik satuan permukiman, peta kerangka pemetaan nasional, peta rupa bumi Indonesia, peta ABD, dan peta administrasi kabupaten. Selanjutnya, data jumlah transmigran, sertifikat HPL, SK pecadangan tanah, dan SK penempatan transmigran. Ketiga, tahap perancangan ukur bagi lahan dimulai dari mempersiapkan administrasi, mempersiapkan personil pekerjaan, mengumpulkan peta dan data, mempersiapkan peralatan ukur, dan membuat peta rencana kerja. Kemudian dilanjutkan tahap pekerjaan lapangan yang dimulai dari koordinasi dan penyuluhan, orientasi lapangan, penentuan titik ikat, pengukuran jalur ikatan, penentuan batas persil, pengamatan azimut matahari, pengukuran rincikan, dan pemasangan patok BM dan persil. Tahap pelaporan ukur bagi lahan harus meliputi dokumentasi patok, berita acara pengukuran, buku ukur lapang, dokumentasi kegiatan, daftar koordinat patok. Keempat, bidang tanah diberikan patok benchmark yang dibuat dari kerangka besi diameter 8 mm. Setelah itu, diisi campuran semen, pasir, dan kerikil. Terakhir, nomornya dicat hitam dan bagian atasnya dicat merah. Sedangkan patok persil dibuat dari pipa PVC 2 inch dan kerangka besi diameter 8 mm. Setelah itu diisi campuran semen, pasir, dan kerikil. Terakhir, nomornya dicat hitam dan bagian atasnya dicat merah. Kelima, peta rencana pembagian tanah dibagikan oleh Kepala Dinas Transmigrasi atas nama Bupati. Setelah itu dibuatkan berita acara resmi. Keenam, surat keterangan pembagian tanah diterbitkan atas perintah Menteri kepada Bupati maksimal 6 bulan. SKBT dapat dibatalkan jika mengundurkan diri sebagai transmigran, menelantarkan lahan, dan mengalihkan SKBT kepada pihak lain. Pertama, inventarisasi kepemilikan lahan harus melengkapi data berupa SK penempatan, SK bebas kawasan hutan, SK pecadangan areal, SK HPL, peta ukur bagi lahan, gambar situasi, peta rancang kapling, peta ABD, RTSP, form isian A, B, C, D, dan E, form PTSL, dan data pendukung. Kedua, pekerjaan IPL dimulai dari koordinasi dan penyuluhan, mengecek nomor kapling dan nama transmigran, menggambar dan pengeplotan nomor kapling, menggambar peta ukur bagi lahan, merekapitulasi subjek-objek, membuat berita acara. Ketiga, laporan akhir IPL harus memuat rekap subjek-objek, peta rancang kapling, fotokopi KTP dan KK, isian form A, B, C, D, E, dan PTSL, berita acara, fotokopi SK HPL, SK pelepasan kawasan hutan, dan rekap potensi lahan. Keempat, sertifikasi lahan transmigrasi dimulai dari Dinas Transmigrasi mengumpulkan hasil IPL lalu dibukukan, kemudian kantor pertanahan mengecek berkas IPL, mengukur kadastral, dan membukukan SHM. Selanjutnya, pemerintah menyerahkan SHM kepada transmigran dengan cara disaksikan aparat pemerintah, nama dan nomor kapling sesuai dengan SHM, tercantum logo ATR BPN dan Kementerian Desa PDTT, terdapat kalimat pernyataan di sampul SHM, dan dibuatkan berita acara resmi. Advokasi Pertanahan bekerja untuk membantu menyelesaikan permasalahan tentang tanah transmigrasi yang dimulai dari
koordinasi dan penyuluhan, identifikasi masalah, rapat fasilitasi, rekomendasi, tindak lanjut rekomendasi, dan monitoring evaluasi. Adapun tipologi permasalahan pertanahan transmigrasi yaitu belum adanya HPL, subjek dan objek yang tidak tepat, tumpang tindih kawasan hutan, tumpang tindih hak guna usaha, okupasi pihak lain, lahan tidak tersedia, dan SHM belum terbit. Permasalahan dan solusi tersebut dikerjakan oleh gugus tugas reforma agraria. Alur pekerjaan dokumentasi pertanahan dimulai dari inventarisasi dan identifikasi data dengan wawancara atau lainnya, penataan data dengan cara pengelompokan dan pengkodean, pengolahan data dengan cara manual atau komputerisasi, penyajian data dengan cara media cetak atau elektronik, dan distribusi data kepada kementerian, swasta, dan masyarakat.